Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Puspita Arum dari kelas PBAD. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah penelitian untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ilmu Lughah Al-Ijtimai. Adapun di sini judul yang saya ambil, yang saya teliti yaitu analisis alih kode dan campur kode santri di Pondok Pesantren Aliman Putri. Adapun presentasi di sini saya akan bawakan secara singkat mengenai penelitian yang telah saya buat. Sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwasanya pondok pesantren merupakan sekolah tertua atau lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Dari sekian banyak pondok pesantren di Indonesia, setiap lembaga atau setiap pondok pesantren memiliki tujuan khusus masing-masing, atau di setiap lembaga punya sesuatu yang diunggulkan. Contohnya saja pondok pesantren bahasa, kemudian tahfidzul Quran, kemudian salafiyah dan lain sebagainya. Nah, adapun di sini pondok pesantren Aliman Putri sejak pertama berdiri merupakan pondok pesantren bahasa. Jadi pondok pesantren ini menganjurkan atau mewajibkan santrinya untuk berkomunikasi sehari-hari di dalam pesantren dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Nah, dalam komunikasi sehari-hari, baik santri maupun dewan guru diwajibkan untuk menggunakan dua bahasa ini, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Dalam proses pembelajarannya tentunya terdapat beberapa masalah dan juga penyelesaian yang digunakan dalam meningkatkan potensi bahasa di Pondok Pesantren Aliman. Nah, di sini saya mengambil beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana fenomena bahasa, alih kode, dan juga campur kode di Pondok Pesantren Aliman Putri. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya alih kode dan campur kode pada percakapan santri. Dan yang terakhir, bagaimana efektivitas penggunaan bahasa santri di Pondok Pesantren Aliman Putri. Adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, yang mana di sini penulis mencoba menggambarkan atau mendeskripsikan objek sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, saya juga menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data di penelitian ini. Selanjutnya langsung saja kita bahas ke pembahasan inti terkait penelitian alih kode dan campur kode di Pondok Pesantren Aliman Putri. Memang di pondok ini saya menemui beberapa kejadian yang merupakan fenomena bahasa baik alih kode maupun campur kode yang sudah saya cantumkan dalam data 1 sampai 6, yang itu merupakan contoh dari alih kode dan campur kode bahasa di Pondok Pesantren Aliman Putri. Yang mana dalam alih kode sendiri itu di beberapa percakapan antar santri maupun dengan dewan guru itu ada beberapa alih bahasa, baik dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya, kemudian bahasa Arab ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Begitu juga dengan campur kode, ada beberapa contoh percakapan
yang merupakan fenomena campur kode, yaitu dalam satu kalimat yang digunakan mengalami percampuran bahasa yang digunakan karena beberapa faktor yang mana setelah ini akan kita bahas. Ada percakapan yang menunjukkan campur kode pada bahasa Jawa ke bahasa Indonesia. Ada juga bahasa Arab dan bahasa Jawa. Itu beberapa fenomena yang terjadi. Saya berikan satu contoh. Di sini ada dua santri yang sedang bercakap-cakap. Yang satu menggunakan bahasa Indonesia, yang satu lagi menggunakan bahasa Arab. Nah, salah satu santri yang menggunakan bahasa Arab ini pun kadang masih terselip bahasa Indonesia atau bahkan bahasa daerahnya, sehingga terjadi percampuran bahasa. Dan ini salah satu contoh dari campur kode. Selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya alih kode dan campur kode di Pondok Pesantren Al-Iman Putri. Beberapa faktor tersebut yaitu yang pertama ada dalam kehidupan sehari-hari, santri terbiasa berinteraksi menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya sebagian besar merupakan santri-santri baru yang baru masuk karena mereka memang tidak ada basic bahasa Arab dan bahasa Inggris, sehingga masih tahap tahap penyesuaian dalam tahap pembelajaran juga untuk bisa menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian peserta bicara atau penutur juga menjadi faktor terciptanya perilaku alih kode dan campur kode. Kemudian faktor topik atau pokok pembicaraan yang disebabkan oleh faktor bahasa itu sendiri juga menjadi salah satu faktor terjadinya alih kode dan campur kode di Pondok Pesantren Al-Iman. Alih kode dan campur kode terjadi karena situasi saat seseorang melontarkan kalimat itu juga menjadi salah satu faktornya. Kemudian yang terakhir faktor sosial kebahasaan. Lingkungan kebahasaan, sosial kebahasaan dalam sekitar santri itu juga menjadi faktor utama. Nah, beberapa faktor ini memang menjadi sebab terjadinya alih kode dan campur kode di Pondok Pesantren Al-Iman. Akan tetapi karena di pondok ini juga ada bagian yang khusus untuk menangani bahasa santri, maka bagian ini juga sudah menyesuaikan atau mencari jalan keluar agar faktor-faktor ini sedikit demi sedikit bisa dihilangkan sehingga dapat memaksimalkan potensi bahasa santri di Pondok Pesantren Al-Iman Putri. Nah, untuk efektivitas penggunaan bahasa Arab dan Inggris sendiri di Pondok Pesantren Al-Iman Putri ini berjalan cukup efektif. Dari beberapa data yang telah saya kumpulkan juga, bahwasanya masalah-masalah yang timbul tadi dapat ditanggulangi dan dapat diselesaikan dengan baik, sehingga yang memang awalnya masih banyak santri yang menggunakan bahasa Indonesia bahkan bahasa daerah pada saat percakapan, lama-kelamaan sudah ditanggulangi. Salah satunya juga dengan minggu bahasa. Jadi di situ memang kegiatan yang menekankan dan menambah ilmu bahasa santri, diperketat juga untuk peraturan bahasa ini sehingga bisa meningkatkan potensi bahasa santri itu sendiri. Jadi lama-kelamaan selama penelitian ini berlangsung, jumlah dari pelanggaran bahasa itu pun
selalu berkurang. Maka dari itu dapat dikatakan bahwa efektivitas penggunaan bahasa asing di Pondok Pesantren Aliman Putri ini cukup efektif dan berhasil. Nah, itu hasil dari penelitian yang saya laksanakan, yaitu analisis alih kode dan campur kode di Pondok Pesantren Aliman Putri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.